Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Audrey Anastasia Bella dengan NPM 1950362, Husna Naimah dengan NPM 1950382, dan Windy Aida Adam dengan NPM 195030108. Kami di sini akan membahas materi mengenai mengembangkan metode penganalisisan dalam tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Naimah dengan NPM 1950382. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik dan pengertian metode. Yang pertama yaitu adalah pengertian teknik. Teknik merupakan usaha pemenuhan akan metode dalam pelaksanaan pengajaran bahasa dalam kelas. Nah, menurut Subana dan Sunanti, teknik mengandung pengertian berbagai cara dan alat yang digunakan. Dengan demikian, teknik adalah daya upaya, usaha, atau cara yang digunakan dalam mencapai tujuan langsung dalam pelaksanaan pengajaran. Nah, teknik ini merupakan kelanjutan dari metode, sedangkan arahannya harus sesuai dengan pendekatan. Nah, berdasarkan pendapat di atas, teknik merupakan cara yang digunakan dalam pengajaran supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya yaitu ada pengertian metode. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos, yang berarti cara tahu menuju suatu jalan. Nah, metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja atau sistem untuk memahami suatu objek atau objek penelitian sebagai daya upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan jawabannya secara ilmiah dan termasuk ke dalam keabsahannya. Nah, metode ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan ataupun penemuan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan pembuktian data yang sudah didapatkan. Yang ketiga, untuk menguji kebenaran mengenai data yang telah didapatkan. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Anastasia Bella, NPM 195030062. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai metode padan. Yang pertama ada pengertian metode padan. Metode padan adalah metode atau cara yang digunakan dalam upaya menemukan kaidah dalam tahap analisis data yang alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Nah, alat penentu yang dimaksud menurut Sudaryanto dapat dikelompokkan menjadi 5 subjenis, yaitu yang pertama ada alat penentunya ialah kenyataan yang ditunjuk oleh bahasa atau referen bahasa. Contohnya, penentuan bahwa kata benda itu adalah nomina, menyatakan benda-benda. Lalu yang kedua, penentuan bahwa verba atau kata kerja itu adalah kata yang menentukan tindakan tertentu. Nah, lalu yang kedua ada alat penentunya berupa organ wicara. Contohnya, penentuan bahwa vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa penghalang kecuali pita suara. Lalu yang kedua, penentuan bahwa kalimat adalah sederetan yang diakhiri oleh kesenyapan karena tiadanya lagi kerja organ wicara. Lalu yang ketiga ada alat penentunya language lain. Contohnya, penentuan bahwa verba atau kata kerja dalam bahasa Indonesia adalah kata yang dalam bahasa Inggris, Prancis, dan bahasa Indo-Eropa lainnya yang dikonjungsikan. Lalu yang keempat, ada alat penentunya perekam dan pengawet bahasa, yaitu tulisan. Contohnya, penentuan bahwa kalimat adalah satuan lingual yang dalam bentuk tulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Lalu yang kelima, ada alat penentunya mitra wicara. Contohnya, penentuan bahwa kalimat perintah adalah kalimat yang bila diucapkan menimbulkan tindakan tertentu dari mitra wicara. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai teknik dasar metode padan.
Berdasarkan tahap penggunaannya, teknik dalam metode padan dibedakan menjadi dua, yaitu ada teknik dasar dan teknik lanjutan. Nah, teknik dasar ini harus dilaksanakan sebelum teknik lanjutan. Teknik dasar yang dimaksud tersebut adalah teknik pilah unsur penentu atau teknik PUP. Dan alatnya berupa daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya. Daya pilah sesuai dengan jenis penentunya yang akan dipisahkan menjadi bagian unsur itu, maka disebut daya pilah referensial, daya pilah ortografis, dan daya pilah pragmatis. Lalu ada teknik lanjutan metode padan. Dalam praktek penelitiannya, hubungan padan itu berupa hubungan banding antara semua unsur penentu yang relevan dengan semua unsur data yang ditentukan. Dengan kata lain, mencari semua persamaan atau teknik hubung banding menyamakan atau HBS, alatnya daya banding menyamakan. Dan perbedaan atau teknik hubung banding membedakan atau HBB, alatnya daya banding atau membedakan semua unsur tersebut untuk kemudian mencari kesamaan pokoknya. Teknik hubung banding menyamakan hal pokok atau HBPS, alatnya daya banding menyamakan hal pokok. Nah, lalu di sini ada pengertian alat. Di samping alat yang berupa daya mental, dilihat dari sudut pandang penelitian itu sendiri, setiap unsur yang menjadi standar banding atau pembaku, referen, organ wicara, language lain, tulisan, dan mitra wicara dipandang sebagai alatnya pula. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa membaku tersebut merupakan alat penentu atau yang menentukan identitas objek sasaran atau yang berupa satuan lingual, sedangkan daya banding yang bersifat mental tersebut merupakan alat penggerak bagi pembaku. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai diagram antarhubung teknik-teknik analisis metode padan. Nah, untuk menganalisis data penelitian sinkronus, penulis menganjurkan untuk menggunakan metode padan intralingual dan metode padan ekstralingual. Yang dimaksud penulis dengan metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara menghubung bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual baik dalam satu bahasa maupun ke dalam bahasa yang umum beberapa bahasa yang berbeda. Namun sebaliknya, jika peneliti menghubung bandingkan masalah bahasa di luar hal bahasa, maka peneliti menggunakan metode padan ekstralingual. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum, saya Winda Ida Adam dengan NPM 19503018 akan membahas mengenai metode AGI. Metode AGI adalah metode analisis data yang alat penentunya justru bagian dari bahasa itu sendiri. Nah, yang bisa dianalisis ada kata ingkar, preposisi, adverbia, lalu ada fungsi sintaksis, objek, subjek, predikat, lalu ada klausa, silabe kata, dan yang lainnya. Lalu ada teknik dalam metode AGI, ada dua macam. Yang pertama ada teknik dasar dan teknik lanjutan. Kalau dalam teknik dasar disebutnya teknik bagi unsur langsung atau bool, sedangkan dalam teknik lanjutan setidaknya ada 7 macam. Di sini ada teknik dasar atau teknik bagi unsur langsung atau bool. Nah, kenapa disebut bool? Karena cara yang digunakan pada awal kerja analisis ialah membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian atau unsur. Contohnya, dia baru datang ke sini tadi pagi. Nah, kalimat tersebut bisa dibagi menjadi 4 unsur. Yang pertama dia, yang kedua baru datang, yang ketiga ke sini, yang keempat tadi pagi. Tapi kalau misalnya kalian ingin membaginya menjadi 3 atau 2 unsur itu pun boleh. Nah, sekarang ada teknik lanjutan. Yang pertama ada teknik lesap. Teknik lesap ini pada hakikatnya untuk melesapkan atau mengurangi unsur dari sebuah konstruksi, serta melihat akibat apa yang terjadi dari hasil pelesapan itu. Nah, hasil pelesapan ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, berterima artinya gramatikal dan tidak berterima artinya tidak gramatikal. Di sini ada contohnya, ia pergi ke Yogyakarta. Nah, kalimat tersebut kan gramatikal ya, jadinya berterima. Tapi kalau unsur ke-nya dihilangkan jadinya pergi Yogyakarta, itu kan aneh gitu ya, dan tidak berterima artinya tidak gramatikal. Serta unsur keintiannya itu tinggi, jadinya unsur ke ini tuh harus digunakan agar gramatikal.
Yang kedua ada teknik ganti. Gunanya untuk mengetahui kadar kesamaan kelas atau kategori unsur terganti dengan unsur pengganti. Jika bisa saling menggantikan, berarti keduanya itu dalam kategori kelas atau kategori yang sama. Contohnya, mereka pergi ke sekolah dan Amin pergi ke sekolah. Nah, kata mereka dan Amin ini bisa saling menggantikan karena masuk kategori atau kelas yang sama, sama-sama nomina dan sama-sama menjadi subjek. Yang ketiga ada teknik perluas. Teknik perluas berguna untuk mengetahui seberapa jauh satuan lingkungan yang dikaji dapat diperluas baik ke kiri maupun ke kanan. Nah, contohnya rumah baru. Rumah baru ini dapat diperluas dengan menambahkan kata yang, rumah yang baru, atau dalam rumah baru, atau dalam sebuah rumah baru, atau di dalam rumah yang baru. Nah, jadinya dapat diperluas ke kiri maupun ke kanan. Yang keempat ada teknik sisipan, yaitu menyisipkan suatu unsur atau satuan lingual terhadap suatu konstruksi yang sedang dianalisis. Jika bisa disisipi, maka kadar keeratan keduanya itu rendah. Tapi jika tidak bisa disisipi, maka kadar keeratan keduanya itu tinggi. Nah, di sini ada contoh orang besar. Nah, orang besar kalau disisipi yang atau yang agak itu menjadi orang yang besar dan orang yang agak besar. Nah, itu kan bisa disisipi tuh ya, artinya kadar keeratan kedua unsur itu rendah. Dan di sini ada contoh yang lainnya. Dia menulis surat di sini. Nah, jika disisipi kata kemarin di antara menulis surat, jadinya dia menulis kemarin surat di sini. Nah, itu kan agak aneh gitu ya, jadinya tidak bisa disisipi dan kadar keeratan kedua unsur itu tinggi. Jadinya antara predikat dan objek itu memiliki keeratan yang tinggi dan tidak bisa disisipi. Yang kelima ada teknik balik. Teknik balik adalah satuan atau konstruksi dibalikan urutannya. Nah, bertujuan untuk menguji tingkat keketatan relasi antar unsur suatu konstruksi atau satuan lingual tertentu. Contohnya, dia belajar dengan tekun kemarin. Nah, kalau dibalikan konstruksinya menjadi dia dengan tekun belajar kemarin. Nah, itu hasilnya sama aja. Yang keenam ada teknik ubah wujud. Teknik ubah wujud ini mengakibatkan berubahnya wujud salah satu atau beberapa unsur satuan lingual yang bersangkutan. Di sini ada contohnya. Ia memuatkan barang-barang itu ke dalam mobil. Barang-barang itu dimuatkan ke dalam mobil olehnya. Nah, di sini yang digaris miringi adalah memuatkan dan dimuatkan. Nah, artinya kedua kata itu tuh mengalami perubahan wujud. Yang satu diberi imbuhan menasal, lalu yang satunya diberi imbuhan di. Nah, yang terakhir ada teknik ulang. Teknik ulang digunakan untuk mengulang unsur satuan lingual yang bersangkutan. Jadi semacam ada penambahan, tetapi identik dengan unsur yang sudah ada. Contohnya, Bapak silakan duduk menjadi Bapak-bapak silakan duduk. Nah, yang dikenai teknik ulang itu kata Bapak. Adapun kesimpulannya yaitu metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Dalam penganalisisan tulisan terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode padan dan metode agi. Sekian yang dapat kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.